Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan cerita misteri dengan judul Angkernya Tegal Salaan. Episode 3, Sang Pertapa. Kaskus kiriman Indra G 057 26 Mei 2020. Tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker biasanya selalu menarik perhatian orang, entah karena penasaran atau ada maksud-maksud yang lain. Begitu juga dengan Tegal Salaan. Pernah ada beberapa kali orang yang datang entah dari mana dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang katanya datang untuk mengambil benda-benda keramat semacam pusaka atau salah satunya adalah keris, batu bertuah dan yang lain-lain. Ada juga yang katanya datang untuk mencari wangsit sampai mencari nomor buntut. Pada waktu itu sedang marak-maraknya perjudian yang berkedok sumbangan dana sosial yang bernama SDSB, semacam judi togel kalau sekarang. Aku tuh sering dimintain bapak Ana untuk membeli kupon di warung. Ya lumayan kalau tembus dapat uang tambahan untuk jajan. Seperti hari itu, Mbah Kromo yang sedang duduk menyiangi tanaman pada sawahnya, tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku datang dari kota sebelah. Sebut saja namanya Pak Darmo. Jadi, Pak Darmo ini mengaku kalau mendapat wangsit melalui mimpi, bahwa beliau bisa mendapatkan sebuah keris bertuah jika melakukan tirakat di kali kecil dekat sawah Mbah Kromo. Mbah Kromo sih tidak keberatan, hanya dipakai untuk tirakat, selama tidak mengganggu dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi pantangan di tempat itu. Apalagi Mbah Kromo juga mendapat amplop yang isinya lumayan besar. Sepertinya orang itu adalah orang yang sangat kaya, datang dengan mobil mewah pada waktu itu, dan dananya juga netis. Mungkin ia pengusaha atau pedagang batik yang sudah sukses. Mengingat Kota Es sangat terkenal dengan batiknya. Setelah mendapat izin dari Mbah Kromo, Pak Darmo mulai ritualnya. Diawali dengan membakar dupa dan menaruh sesajen lengkap dengan kembang 7 rupa. Dilanjutkan dengan bersemedi di atas batu besar di pinggir kali. Duduk bersila, mata terpejam, dan telapak tangan ditangkupkan di depan dada. Malam pertama, godaan mulai jatuh. Hujan turun hampir semalam suntuk, namun godaan itu tak menyurutkan tekad Pak Darmo. Terbukti keesokan harinya, saat orang yang berangkat ke sawah melewati Pak Darmo masih tetap dalam posisi semedi dengan tubuh dan pakaian basah kuyup. Mbah Kromo yang pagi itu juga datang ke sawah, tempat mengecek keadaan Pak Darmo. Tentu saja dari jarak yang agak jauh, takut mengganggu semedinya. Ternyata masih bernafas seperti masih hidup. Batin Mbah Kromo sambil berlalu menuju ke sawahnya. Sampai siang, panas yang begitu terik menyengat
tak juga menggoyahkan tekad Pak Darmo. Posisinya masih tetap seperti kemarin, sambil bekerja. Sesekali Mbah Kromo melirik ke arah Pak Darmo. "Hebat ya Mbah," kata Lek Marno yang siang itu singgah ke kubu Mbah Kromo untuk sekedar istirahat, minum, dan rokok. Orang bisa betah begitu sampai berhari-hari tanpa makan, tanpa minum, bahkan tanpa bergerak sama sekali. Apa nggak pegel tuh kakinya? Ucap Marno. "Hus, ojo dirasani. Railok ngerasani wong nembe lelaku. Orang rasani lho Mbah, cuma heran saja." Lek Marno menyulut rokok tingwenya, lalu mengisapnya dalam-dalam. Nikmat sekali kelihatannya. Orang kelihatannya sudah kaya, berkecukupan, punya mobil, kok maunya menyengsarakan diri sendiri seperti itu. Sak jero-jeroning segara le isih iso dijajaki. Ning jeroning ati manungsa sapa sing ngerti. Sak lembut-lembute banyu isih lembut atining manungsa. Maksudnya Mbah? Lek Marno penasaran. "Halah, bocah bodoh, mosok ngono wae ra mudeng." Ndak paham aku Mbah. Lek Marno terkekeh. Sebenarnya ia hanya ingin memancing Mbah Kromo. Orang tua yang satu ini memang terkenal bijak. Tiap bicara pasti disisipi dengan tuah-petuah atau nasihat yang sangat dalam maknanya. Jadi gini loh Le, dah bagus. Kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Mungkin seseorang terlihat kaya di mata kita, tapi dalamnya hatinya kita tidak tahu toh. Mungkin meski sudah kaya, tapi masih menyimpan keinginan besar untuk memiliki sesuatu yang belum dimiliki. Kita kan tidak bisa nebak isi hati orang lain. Orang yang terlihat kaya dari luarnya belum tentu kaya juga hatinya. Sudah punya banyak tapi masih ingin mendapatkan yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya Le. Orang yang terlihat miskin belum tentu miskin juga hatinya. Meski hanya punya sedikit tapi selalu bersyukur. Bahkan masih mau berbagi meski hidupnya kekurangan. Watak manusia kan berbeda-beda Le. Mbah Kromo menerangkan panjang lebar. Dan Lek Marno merasa puas mendapat wejangan yang sangat berguna itu. "Tapi Mbah, halah kowe iki tuman. Orang mau kerja kok malah diajak ngobrol. Kalau mau ngobrol nanti malam saja datang ke rumah Mbah. Jangan lupa bawa gula, teh, sama tembakau." Gerutu Mbah Kromo yang disambut belak tawa Lek Marno. Lah tahu Mbah Kromo hanya bercanda. Ia tahu Mbah Kromo hanya bercanda. Mereka pun kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sampai tiba saatnya untuk pulang, meninggalkan Pak Darmo yang masih kusuk dengan semedinya. Malam harinya, kembali godaan datang. Angin bertiup sedikit kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Disusul dengan suara-suara tanpa wujud dan aroma-aroma aneh yang datang silih berganti. Sekejap tercium aroma wangi melati, sekejap berganti dengan bau busuk bangkai yang memualkan perut. Pak Darmo tetap meneguhkan tekadnya. Sedikit pun tidak bergeming dari posisi duduknya. Meski ia merasa godaan-godaan itu semakin kuat, seolah ada yang berkelepak terbang menyambar-nyambar kepalanya, lalu sesuatu yang lengket dan dingin merayap di pahanya, disusul dengan kekuatan tak terlihat yang seolah menghimpit tubuhnya dari segala penjuru. Depan,
belakang, kiri, kanan, dan atas. Lalu mendadak semua itu hilang. Tak ada lagi suara-suara tanpa wujud. Tak ada lagi aroma-aroma aneh. Sunyi seap yang dirasakan Pak Darmo. Tapi ia bisa mendengarkan dengan jelas suara detak jantungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, sayup-sayup Pak Darmo mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu suara perempuan. Menungso, duwe kekarepan apa dene sira nganti kadarang-darang tarak brata ana ing papan kene. Demikian bisikan yang didengar oleh Pak Darmo. Dahyang suara bumi kang bau reksa ing papan kene. Niat ingsun tapa brata ana ing papan kene. Ora ana liya kejaba mung kepengin nempil pusaka kang awujud keris aran Kyai Jalak. Suara tanpa wujud itu tertawa melengking. Tidak semudah itu, wahai anak manusia. Ada syaratnya jika engkau ingin memiliki pusaka itu. Apa syaratnya? Tanya Pak Darmo masih dalam hati. Kau harus sanggup melayani dan memuaskanku. Hanya itu. Jangan sombong, wahai anak manusia. Jika kau sanggup memenuhi permintaanku, maka akan kukabulkan permintaanmu. Tapi jika gagal, maka kamu akan celaka. Baiklah, kusanggupi permintaanmu. Buka matamu dan bangkitlah, lalu masuklah ke istana. Pak Darmo pun membuka matanya, dan betapa terkejutnya dia. Di depannya telah berdiri megah bangunan seperti istana, terang dan gemerlap, seolah bangunan itu terbuat dari emas. Tanpa ragu lagi, Pak Darmo segera melangkah memasuki istana tersebut. Dan sekali lagi ia terperanjat. Di dalam istana, di atas sebuah ranjang yang juga terbuat dari emas, nampak sesosok wanita cantik jelita terbaring tanpa busana. Pak Darmo menelan ludah. Hilang sudah akal sehatnya. Kalau syaratnya hanya seperti ini mah gampang batinnya. Ayolah anak manusia, tunggu apa lagi? Mendekatlah kemari, puaskan diriku dan akan kuberikan apa yang engkau mau. Desah wanita itu. Rinde asu dikitik tanpa diperintah untuk kedua kalinya. Pak Darmo mendekat ke ranjang lalu dengan buasnya menerkam wanita itu. Pergulatan hebat pun dimulai. Diiringi dengan dengus nafasnya yang memburu dan erang-erangan penuh nafsu. Pak Darmo mencoba mengimbangi kebinalan wanita siluman itu. Namun sepertinya Pak Darmo salah perhitungan. Wanita siluman itu bukan tandingannya. 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, sampai 5 ronde, wanita itu masih terlihat tegar. Sementara Pak Darmo telah terkapar lemas kehabisan tenaga. Ayolah anak manusia, tunjukkan kejantananmu, puaskan aku, rintih wanita itu. Gak kuat aku. Sudah kuduga, wanita itu mengeram, disusul dengan perubahan wujudnya. Dari sosok wanita cantik jelita, berubah menjadi sosok ular besar, hampir sebesar pokok pohon kelapa. Dasar manusia tak berguna. Ular itu mendesis marah, memamerkan lidah bercabangnya yang kemerahan. Nyah kau dari hadapanku. Jerit kemarahan itu diiringi dengan sabetan ekor sang ular, menyambar dan melemparkan tubuh Pak Darmo yang masih telanjang bulat, dan bus, Pak Darmo pun tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, desa Tebing Jati mulai geger. Mbah Kromo nampak berlari dari arah Tegal Salaan
menuju ke arah desa sambil berteriak minta tolong. "Ono apa, Mbah? Esuk-esuk kok wis bengok-bengok?" teriak Kang Bejo, orang yang pertama kali ditemui Mbah Kromo. "Waduh ketiwasan Jo, enek wong temangsang ning barongan ori ning tegalanku," jawab Mbah Kromo. "Lho kok bisa, Mbah?" tanya Kang Bejo lagi keheranan. "Wis rasah cerewet, ayo gek ndang ditulungi. Goleka kanca, aja lali nggawa anda karo sarung." "Sarung, Mbah? Buat apa bawa sarung segala?" Kang Bejo bertambah heran. "Kowe iki dikandani wong tuwa aja ngeyel wae. Pokoke sana cari teman dan bawa sarung." Sontak Kang Bejo segera mengajak beberapa orang tetangga menuju ke ladang Mbah Kromo sambil membawa sebuah tangga bambu dan selai kain sarung sesuai permintaan Mbah Kromo. Meski mereka juga bingung buat apa pakai sarung segala. Barulah setelah sampai di tempat yang dituju mereka paham. Di sana di atas barongan ori atau sejenis rumpun bambu yang memiliki banyak ranting berduri, yang mana ranting-ranting itu saling bertautan membentuk jalinan ranting berduri mengelilingi rumpun bambu tersebut. Nampak sosok tubuh laki-laki tanpa busana tersangkut. "Loh itu kan," kata Lek Marno yang langsung dipotong oleh Mbah Kromo. "Udah cepetan ditolong, kasihan tuh." "Iya Mbah, tapi gimana caranya? Susah ini, banyak durinya. Mana tinggi banget lagi." "Alah kalian ini, masa harus saya yang sudah tua bangka ini harus turun tangan?" Dapat semprotan dari Mbah Kromo, mereka pun bergegas memasang tangga. Lalu Lek Marno mencoba naik. 2 orang lagi memegangi tangga dari bawah. Yang lain jadi penonton sambil berteriak-teriak memberi instruksi. Sedang Mbah Kromo duduk bersandar di bawah pohon angsana. Sepertinya beliau sudah kecapean berlari-lari dan berteriak-teriak dari tadi. Akhirnya Lek Marno sampai di atas, tapi dia kebingungan bagaimana caranya menurunkan orang yang sedang pingsan ini. Tak mungkin juga digendong. Untuk naik ke situ seorang diri aja sudah susah payah. Kaki dan tangannya banyak luka tergores duri-duri yang tajam. "Woi, gimana ini cara menurunkannya? Orangnya masih pingsan ini," teriak Lek Marno. "Digendong saja, Lek, pakaikan sarung ini," jawab salah seorang yang ada di bawah sambil mengibarkan sarung yang dibawanya. "Gendong dengkolmu itu, berat tahu. Badannya gede banget, mana telanjang lagi. Yiji, mosok suruh gendong, nggak mau aku." "Jatuhin aja, Lek, biar kita tangkap," sul yang lain. "Goblok," teriak yang lain. "Bisa mutiar orang itu nanti kalau dijatuhin." "Terus gimana dong? Memangnya tidak bisa dibikin sadar dulu, Lek, biar turun sendiri lewat tangga? Ada yang bawa minyak kayu putih enggak?" "Tidak ada minyak kayu putih, adanya balsem." "Ya sudah, balsem enggak apa-apa. Sini lemparin ke atas. Sekalian sama sarungnya." "Waduh, pasti kenapa enggak sekalian dibawa naik sarungnya, Lek?" Akhirnya setelah melalui perjuangan yang panjang, orang itu berhasil disadarkan dan meski masih agak linglung, tapi masih bisa dipandu untuk turun lewat tangga. Keadaan laki-laki itu sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh luka terkena duri-duri yang tajam dan sepertinya ia juga demam. Badannya panas dan menggigil meski sudah diselimuti dengan kain sarung. Akhirnya orang itu dibawa ke rumah Mbah Kromo, dikasih makan dan minum, luka-lukanya diobati dan disuruh beristirahat. Sampai 2 hari barulah laki-laki itu sembuh
dan menceritakan semua pengalamannya. "Oh, sampean itu dijali sama si Glugu," kata Mbah Kromo setelah mendengar cerita Pak Darmo. "Si Glugu?" Pak Darmo tercekat. "Iya, ular besar itu biasa kami sebut Glugu karena tubuhnya memang sebesar Glugu. Dia memang sering menampakkan diri di situ, tapi biasanya tidak pernah sampai mencelakakan orang loh." "Tapi kok saya sampai dicelakain ya Mbah?" "Nah itu kan sampean yang seharusnya lebih tahu, kok malah nanya ke saya," sindir Mbah Kromo, dan Pak Darmo tersipu. "Ya sudah, sekarang sampean kan sudah sehat. Lebih baik sampean pulang saja, tidak usah mikirin pusaka-pusaka segala macam. Saya tidak maksud mengusir sampean loh, tapi tidak kasihan toh sama anak istri sampean yang nunggu di rumah. Kalau sampean sampai kenapa-napa di sini." Akhirnya setelah mendapatkan wejangan panjang lebar dari Mbah Kromo, Pak Darmo pun pamit pulang. Tak lupa kembali menyelipkan sebuah amplop besar ke saku Mbah Kromo, sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa karena setan selalu ada dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.